Di bawah kokoh dan kemegahan Museum Fathahillah tersimpanlah jeritan dan derita anak bangsa di zaman penjajah Belanda. Potret siksaan itu terpatri pada ruangan penjara bawah tanah dengan ukuran sekitar 6 x 9 meter serta tinggi 160 cm. Salah satu ruangan penjara bawah tanah, memang semuanya jumlahnya ada 5 ruangan dan masing-masing berukuran sama. Tinggi tengah-tengah kurang lebih 160 cm, berukuran 3 x 6 meter, dan penjara ini berbentuk setengah lingkaran. Di dalam ruangan itu beban siksaan kian menghentak. Kala raga para pejuang terpasung pada bola-bola besi seberat 20 hingga 50 kilo. Seraya menanti ajal dengan cara dipancung atau digantung di halaman depan 3 sampai 4 hari kemudian. Di dalam penjara ini kita bisa saksikan yaitu bekas peluru meriam yang konon ceritanya digunakan untuk beban tangan oleh para tawanan, ya. Jadi bekas peluru meriam ini satunya ada yang 20 kilo, ada yang 50 kilo untuk tangan dan kaki, ya. Jadi orang yang dimasukkan ke sini atau tawanan yang dimasukkan ke sini itu tidak lama, mungkin hanya 2 sampai 3 hari karena bersifat sementara. Setelah selesai di sini baru akan sidang di ruang atas, yaitu ruang lantai 2, itu ada conference room-nya, dan setelah disidang akan dihukum mati dengan cara digantung atau dipancung di halaman depan sana. Bawah lantainya ini berasal dari India Selatan yang dikenal dengan granite stone, ya. Jadi sangat tebal dan berat, ya. Karena dulu orang Belanda itu membawa rempah-rempah dari Belanda, kemudian kembalinya ke sini kapal kosong, sehingga untuk supaya tidak goyang, ya, balance, yaitu membawa batu sekaligus untuk membangun gedung ini. Di antara ribuan bahkan ratusan para pejuang yang telah menanti kematian di penjara bawah tanah itu, tertorehlah nama beberapa pahlawan, Pangeran Diponegoro, Cut Nyak-Dien, dan Untung Suropati. Kepala nasional kita yang pernah di penjara di sini yaitu Untung Suropati, ya. Tapi kalau Cut Nyak-Dien karena seorang wanita, jadi penjaranya khusus wanita. Ya, jadi satu ruangan ini bisa muat 20 sampai 25 orang. Tapi tergantung tahanan banyak atau tidak. Antara pria dan wanita pada zaman Belanda itu udah terpisah, penjara tidak dicampur, ya. Cuman kalau gedung sisi barat ini merupakan bangunan tambahan, yaitu mungkin dari abad ke-18 lebih, ya, pertengahan abad 19, karena Cut Nyak-Dien itu pernah di penjara di sini itu sekitar tahun 18-an, ya. Ya, tapi orang Belanda itu punya prioritas kalau untuk perempuan itu tidak dihukum mati, tidak dihukum gantung atau pancung, tapi diasingkan, misalkan harus keluar dari kota, ya. Seperti sejarahnya yaitu diasingkan ke daerah Sumedang dan meninggal di sana. Penjara wanita ini tidak sama di penjara bawah tanah tadi, karena penjara ini berukuran persegi panjang kurang lebih 6 x 10 meter dan tingginya juga nggak terlalu tinggi banget, ya, sekitar 115 sentian, ya. Jadi kita kalau masuk itu tidak bisa berdiri, ya, harus menunduk. Tapi ini hanya penjara sementara aja. Secara ukurannya lebih besar dari penjara bawah tanah, ya, untuk laki-laki, ya. Ini bisa muat 30 orang, ya. Tapi saya rasa tidak sebanyak itu. Di penjara bawah tanah itu, pengampunan dan harapan kembali menghirup udara bebas hanyalah mimpi di siang bolong. Ketika tubuh telah digiring masuk, maka kematian pun telah menanti. Dan di sisi lain, berdiri pula sebuah penjara lain, di mana para pejuang yang ditahan direndam dalam air sebelum hukuman mati dilaksanakan. Sekarang kita berada di pintu masuk yang dikenal dengan nama bunker atau juga disebut juga penjara air, ya, karena memang zaman dulu, ya, ini juga ada airnya. Cuman sekarang pun kalau nggak disedot juga ada airnya juga, ya. Jadi bunker ini atau yang bisa dikenalkan penjara dalam air itu berukuran kurang lebih panjangnya 30 meter dikali 4 meter lah, ya. Di atasnya ini adalah tempat di mana hukuman, ya, yaitu hukuman gantung dan pancung, ya. Jadi sebelah kanan itu adalah untuk hukuman pancung dan sebelah kirinya untuk hukuman gantung dan pancung.
Bagaimana nasib para pemain Sidul sekarang hanya di Cumi Camp?